Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa asna alaihi wa qala lakinnani ana usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni muttafaqun alaih. Hadis ini dengan singkat, asalnya hadis yang diriwayatkan oleh Humaid at-Thail dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Anas bin Malik, ada 3 orang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 jamaah ya, yang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan oleh istri Nabi. Setelah diceritakan oleh istri Nabi, ka'annahum taqaluha, penilaian mereka yang 3 orang tadi itu sedikit sekali pada Nabi dibanding sama dia gitu. Bagaimana mereka itu yang 3 itu? Kata dia, Nabi itu ibadahnya sedikit sekali. Wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhkhar. Sebagai nabi yang diampuni dosanya yang sudah lalu dan yang belum dikerjakan juga sudah diampuni oleh Allah. Seyogianya itu ibadahnya lebih banyak dari saya gitu. Yang pertama ngomong, amma ana fa ana usallil laila abada. Saya nih 3 orang tadi, saya seadanya malam itu buat sholat. Yang kedua ngomong lagi, ana asumud dahra wal uftir. Saya enggak pernah enggak puasa, tiap hari puasa terus. Yang satu lagi, yang ketiga, ana a'tazilun nisaah fala atazawwaju abadan. Saya mengasingkan perempuan. Maksud mengasingkan fala atazawwaju abadan. Saya enggak bakalan kawin selamanya. Ya. Jadi 3 orang tadi apa? Yang satu kerjaannya sholat malam terus. Yang satu lagi puasa terus ngeperprek. Yang ketiga, saya enggak mau nikah sama perempuan itu, cuek aja lah. Ya. Ngeribetin ibadah gitu. Kemudian Rasulullah pulang karena tadi itu 3 laki-laki itu yang dia jumpai istri Nabi ya. Nabi enggak ada di rumah ya enggak. Begitu Nabi pulang, istrinya ngomong, tadi ada orang 3 datang. Yang satu bilang, amma ana fa usolli al-laila abadan. Kalau saya sembahyang malam selamanya. Yang satu lagi ngomong, saya puasa terus ngeprek-prek, puasa dahar. Dan wala ubtiru, buka juga enggak.
ana asumud dahra wala ubtiru. Saya puasa dahar, enggak buka. Kalau kita kan puasa ada bukanya ya. Yang ketiga, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya mengasing kepada perempuan. Enggak mau nikah. Itu dia ngomong begitu, tamu. Kemudian Rasulullah bilang, ditemuin orang itu tadi. Orang yang tiga itu ditemuin. Kata Rasul, antumul ladzi qultum kaza wa kaza. Kamu yang ngomong sama istri saya begitu-begitu. Ama wallahi inni la akhsyakum wa atqakum. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Lakin ana usolli. Ya. Al-hadis wa fi riwayatin fa hamidallah wa asna alaihi wa qala ma balu aqwamin qalu kaza. Ya. Kamu yang ngomong sama istri saya begitu-begitu, ingat tadi. Saya demi Allah ini saya lebih takut kepada Allah. Saya lebih takut kepada Allah, lebih takwa kepada Allah bagi badannya, tetapi saya sholat. Terus saya bangun, saya sholat, saya tidur. Lalu malam saya lakin anak usolli, wa asumu, wa atazawaju. Saya sholat, saya puasa, saya juga nikah. Ya. Saya sholat, saya puasa, saya juga nikah. Jadi maksudnya apa? Mata itu punya hak kalau ngantuk. Mata punya hak kalau ngantuk tidur. Perut punya hak kalau lapar makan. Istri punya hak. Istri punya hak kalau seadanya malam buat ibadah. Kemudian seadanya siang juga tuh ada lagi yang kedua buat puasa. Itu buat istri mana? Seadanya malam buat apa? Ibadah. Buat istri mana? Kata Nabi apa? Inna li zaujika 'alaika haqqo. Istri punya hak. Wa li 'ainaika 'alaika haqqo. Mata punya hak. Wa li batnika 'alaika haqqo. Perut juga punya hak. Wa'ti kullazi haqqin haqqo. Berikanlah yang punya hak itu akan haknya. Jadi bahasa Betawinya mah itu yang 3 orang datang tadi kagak dialem, enggak dialem, enggak diapain, enggak dibenerin, ya enggak. Yang puasa terus hari enggak buka itu enggak dibenerin, ya enggak. Yang sholat malam seadanya malam buat sholat, buat apa? Iya, yang enggak dibenerin juga. Yang kagak nikah juga enggak dibenerin juga, ya. Nah, padahal dia apa? Normal begitu ya. Padahal dia normal ya. Allah Akbar. Ini dijelaskan di dalam hadis yang riwayat yang lain. Ya. Fattapaku ala ayyasumun nahar wa yakumul lail wa la yanamu alal firas wa la yakulul lahma wa la yaqrabun nisa wa yujabbibu mazakirahum fahaza wa in kana mahfuzan yahtamil ayakuna rahtus salasa humul ladzina basyarus su'ala wa nusiba zalika ilim bi khususihim taratan wa nusiba taratan ukhra lil jami' listirakihim bi talabihi qulu fal atazawwaju abadan akadu ukida ada mazzuwaj bil abad wal fitri bidunihi li anna saum la budda lahu minal fitr.
Orang puasa kan mestinya buka, gimana nggak buka? Ini menyalahi sunnah Rasul. Nah, hukum nikah itu, hukmun nikah bi'tibaril ashkhas. Jadi amma hukmun nikah bi'tibaril ashkhas fayakhtalif bi ikhtilafiha. Hukum nikah itu beda orang, beda hukumnya. Bisa jadi wajib. Udah sangat kepengen, tidak bisa ngekang hawa nafsu, ada pasangannya, itu wajib. Wajib. Ada kepengen nikah, ya, pasangan sudah mungkin ada, tapi masih ingin mencapai tujuan yang dia cita-citakan belum berhasil, ini nggak ditunda. Itu hanya sunnah. Serta bisa mengekang hawa nafsu. Ya, ada nafsunya tapi bisa dikekang dan dia sedang berupaya untuk hasil dalam belajar misalnya, ya itu sunnah, ya. Yang kedua, yang ketiga, nikah itu makruh. Ya, makruh itu kalau tegangan rendah. Ya, nikah tegangan rendah, nikah itu makruh. Ya. Yang kemudian bisa juga jadi mubah, ya, tidak pengaruh di dalam nikahnya itu. Tidak pengaruh apa-apa, ya. Nah, karena nanti nikah itu kan ada anak, ya, misalnya. Kalau dia nikah nggak ngaruh berfaedah dan juga nggak dosa. Yang kelima, bisa juga haram nikah karena nikahnya itu dia melaksanakan sunnah Rasul, tapi di dalam bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga itu tidak dilaksanakan. Jadi misalnya nikah kemudian dia tidur bersama dengan istri, kemudian lama-lama misalnya, bukan lama-lama, artinya perempuan itu tidak diberikan haknya, tidak diberikan gilirannya yang sesuai dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya enggak. Dibilang punya suami pulangnya nggak jelas, ya. Dibilang nggak punya suami, jadi fatazaruha kal mu'allaqah, perempuan itu ditinggalkan seperti digantung, ya. Nah, itu dia haram. Kenapa? Nikahnya karena nikah tapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, ya. Karena nafkah, ya. Nah, kalau ada anak, pendidikan anak, ya. Jadi hukum nikah yakhtalif bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas. Beda-beda orang itu beda nikah, ya. Jadi bisa jadi wajib, ya, sudah sangat kepengen, kagak bisa ngekang hawa nafsu, ya, pasangannya udah ada, ya. Yang kedua, pengen tapi masih ada cita-cita yang belum berhasil, serta bisa apik, bisa mengekang hawa nafsu. Yang ketiga, makruh karena tegangan rendah. Nah, yang keempat yaitulah mubah, itu nikah nggak ada pengaruhnya dengan faedah. Karena nanti ada faedah-faedah nikah, ya. Dan yang terakhir itulah bisa juga haram karena nikahnya mau, ya, kawinnya mau, tapi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga tidak dijalankan, ya. Faedah nikah itu apa? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab
Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda kepada kami Rasulullah SAW, wahai golongan pemuda. Makna pemuda di sini, fasyabab ahsanu halin liwasfil insan. Waqtalabatil aqwal fi hadis syabab wal asah annahum man balagha wa lam yujawiz salasin. Jadi pemuda itu yang belum lebih dari 30 tahun namanya muda. Ya. Sebelum umur 30 tahun itu masih muda, ya. Syabab, masih syabab ya. Ya. Wa man balagha salasin, kalau udah umur 30 itu bukan syabab lagi, namanya kuhlun. Kuhlun itu ya udah agak tua ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, asyabab minal bulu ila arba'in. Dari mulai balik sampai 40 masih tergolong syabab. Ya. Dari mulai balik sampai 40 masih dibilang syabab. Jadi umur 40 masih bilang syabab. Kenapa yang dipanggil atau yang dikhitab, diperintah untuk nikah itu syabab? Wa khusus syabab bil khitab li anal ghalib wujudu quwwatid da'i fihim ilan nikah bi khilafi suyu. Karena yang hasrat kepada nikah itu umumnya, ghalibnya adalah anak-anak muda. Ya, sebelum umur 40. Ya, itu biasanya kehasratnya ketika usia seperti itu. Bihilapi suyu, beda sama yang udah 40 lebih. Ya. Bukan berarti orang yang udah 40 lebih itu udah enggak ada hasrat. Mungkin lebih bisa ya. Tapi ini umumnya itu pemuda yang lebih kuat kepada keinginan hasrat nikah. Wal khitab munazzalun manzilatul ghalib, ini biasa. Jadi panggilan ini ya ma'syarus sabab termasuk yang belum nikah ya, walaupun usianya sudah 40 lebih ya enggak, ini dipanggil supaya nikah. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sanggup daripadanya ba'ah. Ba'ah itu maknanya yang pertama, makna ba'ah itu adalah biaya nikah. Ya, biaya nikah. Qala al-Khattabi al-muradu bil ba'ah, ya ba'ah an-nikah. Siapa yang sanggup nikah gitu di antara kamu. Wa asluhu al-mawdi'ul ladzi yatabawwa'uhu wa ya'wi ilaihi. Asal makna ba'ah itu adalah ya, tempat tinggal, ya, tempat tinggal. Jadi yang dimaksud karena suami itu wajib memberikan rumah tinggal, maka itu disebut ba'ah. Ba'ah ya bu'u itu tempat kembali. Kita kemana-mana kan pulangnya ke rumah. Nah, itu harus mampu ya. Yang kedua, makna ba'ah itu adalah nafkah batin. Jadi dua, makna ba'ah adalah asahhuma anal murad makna al-lughawi wal jima. Jima. Nah. Jadi dua, ba'ah mana itu apa? Ya, bisa dimaknain biaya nikah ya atau tempat tinggal. Yang kedua, makna ba'ah itu apa? Nafkah batin. Siapa yang sanggup itu falyatazawwaj. Ya,
Fatakdiru man istata'a minkumul jima. Siapa yang sanggup daripada kamu jima likudratihi ala mu'anihi, karena mampunya di atas biayanya, wa hiya mu'anun nikah, yaitulah biaya nikah, falyatazawwaj. Wa man lam yastati al jima li ajzihi an mu'anihi fa alaihi bisawm liyadfa'a syahwatahu wa yaqta'a syarra manihi kama yaqta'u al-wija. Jadi ada keinginan nikah ada. Ya. Keinginan nikah ada tapi biayanya belum sanggup. Gimana? Fa'alaihi bisawm. Maka dia itu disuruh puasa. Disuruh puasa. Bukan dikebiri, ya, bukan dikebiri, ya. Khiso itu namanya. Ikhso itu kebiri. Jadi bukan itu. Jadi caranya apa? Solusinya itu puasa, ya, puasa. Karena puasa itu menurunkan tegangan. Jadi kenapa disuruh puasa? Karena menurunkan tegangan, ya. Tegangan tinggi, ya, tapi mau nikah kemudian nggak ada biaya, ya, itu solusinya adalah puasa. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Siapa yang belum mampu biaya nikah, maka hendaklah berpuasa, ya. Faedah nikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farji. Kalau dia nikah itu bisa memejamkan bagi pandangan dan bisa menjaga bagi kehormatan. Jadi ada beberapa faedah nikah. Ya. Kata Imam Ghazali, faedah nikah ada 5. Yang pertama, yaitulah faedah dari al-walad, anak. Ya. Dari anak itu yang pertama muwafaqatu mahabbatillah, sesuai dengan cintanya Allah, bisa'i fi tahsil walad, di dalam nikah itu berupaya untuk mencapai agar mempunyai anak. Li ibqai jinsil insan, karena untuk melanggengkan jenis manusia. Kalau nggak ada pernikahan, nanti meninggal nggak ada jenis manusia lagi, ya, nggak habis, ya. Sedangkan bumi disediakan begini luas untuk digarap, ya, untuk diapain? Dibangun, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bumi ini dibangun, ya. Maka dengan melalui pernikahan, ya. Yang kedua, muwafaqatu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan cintanya Rasulullah SAW fi taksiri man bihi mubahatuhu, di dalam memperbanyak umatnya, ya. Jadi bangga karena umat yang berkualitas tentunya. Yang ketiga dari faedah anak itu adalah tolabut tabarruk bidu'ail waladis soleh ba'dahu. Dengan nikah itu jika melahirkan anak, jika mempunyai anak, maka dia akan mendoakan kedua ibu bapaknya. Maka jangan orang nikah tapi nggak mau punya anak dulu, ya. Padahal anak itu adalah faedah dari nikah. Dia baca nanti Rabbighfirli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dia meninggal, yang keempat, faedah yang keempat, kalau dia meninggal masih kecil, belum balik, mati lebih dulu, itu talabus syafa'ah bimawatil waladis shaghir iza mata qablah. Bisa diharapkan syafaatnya kalau
anak kecil ya yang meninggal itu adalah simpenan ini orang tua. Itu faedah dari anak. Kemudian faedah yang kedua at-tahassun minasyaiton wa kasri tuqan wa dafi ilis syahwah wa ghaddil basar wa hifzil farj. Seperti hadis yang tadi dibacakan, faedah nikah yang kedua menjaga dari setan ya, menjaga setan dan dapat melampiaskan hawa nafsu ya di jalan yang halal ya. Kemudian dapat memejamkan mata enggak jelalatan ya, melihat wanita yang lain karena udah ada yang di rumah ya. Kalau ada wanita lain di jalanan yang menyenangkan, tentu dia bisa lampiaskan nafsunya di jalan yang halal. Itu yang dibilang wahibzul farj, menjaga farji. Jadi faedah itu yang ya. Faedah yang ketiga ya adalah tarwihun nafsi bil mujalasah wan nazar wal mula'abah irahatan lil qalbi wa taqwiyatan lahu 'alal ibadah. Faedah yang ketiga daripada nikah adalah dapat menyenangkan diri atau diri terhibur dengan mujalasah, duduk bareng-bareng, wan nazar, berpandang-pandangan, wal mula'abah, canda-canda, supaya irahatan lil qalbi, untuk lapangkan hati, wa taqwiyatan lahu 'alal ibadah, supaya menimbulkan kekuatan ibadah. Karena bila mana ada lelah, capek, mungkin cari nafkah, kemudian ada istri yang menyenangkan ya, ini capek yang terhilang ya, karena manusia itu punya sifat bosen ya dengan bercanda-bercanda sama istri ya, berpandang-pandangan ya. Nah, itu nanti akan menghilangkan kelelahan supaya kita bekerja jadi fokus ya, semangat yang baru ya. Itu bercanda-bercanda ya, jangan bercanda. Jadi bercanda-bercanda iya, itu diperintah. Kata-kata Sayyidina Ali apa? Rawwihul qulub sa'atan fa innaha iza ukrihat amiyat. Jadi santai-santai boleh itu ya. Jadi menghibur hati. Rawwihul qulub sa'atan. Santaikan hati itu satu saat. Fa innaha iza ukrihat amiyat, kalau dipaksa itu mumet ya. Mumet. Iya. Jadi mesti ada selingan ya, tapi bercanda-canda atau bersenda gurau yang dihalalkan tentunya ya. Jadi orang yang berakal harus bagi 3 waktu. Sa'atun yunaji fiha rabbah, ada buat bermunajat kepada Allah. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah, satu saat menghisab dirinya. Wa sa'atun yakhlu fiha bimat'amhi wa masrabihi, di satu saat lagi untuk apa? Makan, minum ya. Bercanda-bercanda sama keluarga ya. Ya, faedah yang keempat, tabrighul qalbi an tadbiril manzil wa takafful bi shighalit tabakh wal kanas. Faedah yang keempat daripada nikah, kalau kita udah punya tempat tinggal, itu ada yang ngurusin itu rumah, kamar ya. Enggak sibuk-sibuk ngebersihin lantai, nggak sibuk-sibuk masak, nggak sibuk. Nah, jadi dibantu oleh istri kesibukan rumah tangga, sehingga tidak sepenuhnya ya. Tabrighul qalbi antar manzil wa taqabbul bi syughlit tabakh, masak, wal kanas, nyapu, wal purus, gelar spray ya enggak. Tanzibul awani, nyuci piring, itu padahal kagak wajib. Istri itu nggak wajib masakin, kagak wajib nyapu, nggak wajib
masang spray nggak wajib, ya nyuci kagak wajib. Perempuan kok nggak wajib tuh. Kalau dihitung itu kita udah berapa duit tuh setiap hari. Makanya tuh kala ada seorang yang datang kepada Sayyidina Umar ingin menceritakan istrinya akhlaknya nggak bagus, sampai di rumah Sayyidina Umar malah istri Sayyidina Umar itu akhlaknya kagak bagus juga. Ya, ada yang tidak menyenangkan. Maksudnya mau ketemu Sayyidina Umar, mau ngadu, istrinya ya akhlaknya nggak bagus gitu ya. Ya bukan nggak bagus terus, artinya tidak menyenangkan. Kadang-kadang tidak menyenangkan. Sampai di rumah Sayyidina Umar, istrinya Sayyidina Umar udah cuap-cuap aja. Belum ketemu udah pulang. Sayyidina Umar tahu, balik belum ketemu, belum ngomong udah pulang. Ya. Balik lagi itu tamunya itu, kemudian cerita, saya datang kemari, maksudnya mau menceritakan tentang istri saya. Sampai di sini, istri Sayyidina Umar juga sama yang di rumah. Iya. Kemudian kata Sayyidina Umar apa? Sabar. Sabar. Jadi kalau marah jangan kelewatan, lah. Ya. Sama istri ya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dibenci itu satu budi pekerti, tapi dia kan menyenangkan juga. Dia itu apa? Nyapu kalau kagak wajib, masakin enggak wajib. Ya. Nyuci kagak wajib. Makanya ingat Nabi bersabda, la yabruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. La yabruk mu'minun mu'minatan. Jangan marahin laki-laki mukmin laki dan kepada mukminah, itu kepada istrinya ya. In kariha minha khuluqan, kalau seorang laki itu benci satu budi pekerti istri, radiya minha akhar. Menyenangkan yang lainnya. Ya, kalau marah sama istri, ingat kebaikannya. Hidup paling 60-70 tahun. Itu nasihat daripada Sayyidina Umar. Yang namanya hidup di dunia itu cuma dua. Ya. Enak sama enggak enak. Maka arahan kepada pengantin baru supaya jodohnya langgeng, jodohnya abadi dari dunia sampai akhirat insyaallah ya. Ya. Itu doanya arahannya Pak. Sabar sama syukur ya enggak. Kalau lagi enak syukur, lagi enak sabar. Kalau enggak begitu enggak bisa manjang ya nggak bisa langgeng ya. Yang dimaksud panjang jodoh ya itu maksudnya dunia akhirat gitu ya. Kalau panjang diartikan panjang terputus ya. Kalau abadi ya terus gitu ya. Jadi ini faedah nikah adalah karena kita punya istri solehah, dia aunun alat ta'ah. Maka kata Abu Sulaiman, az-zaujatus solehah laisat minad dunya. Istri yang solehah bukan termasuk daripada dunia. Ya, di mana ada hadis ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-maratus solihah. Tapi Abu Sulaiman mengatakan wanita yang soleha, istri yang soleha bukan bagian dari dunia. Kenapa? Dia yang membantu kita bisa sholat tenang, bisa ngajar tenang, bisa kita berusaha juga tenang karena dibantu oleh istri. Jadi tanda-tanda istri soleha adalah aunun alat ta'ah, yang mendukung suami untuk berbuat taat itu wanita soleha.
Yang kelima, faedah yang kelima daripada nikah, mujahadatun nafsi wa riyadatuha. Ini yang saya bilang tadi apa? Sabar ya enggak? Sabar di dalam apa? Mengajar, dalam menjadi pemimpin rumah tangga. Apalagi nanti ada punya anak, ya keluarga. Sabar, kalau sabar lebar, kalau enggak sabar bisa jadi bubar. Bisa jadi bubar nih enggak? Ya, adapun itulah ya dari faedah nikah yang muat dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dengan singkat. Adapun bahaya-bahaya nikah itu juga ada. Yang pertama, kalau keluarga dan anak mensibukkan ibadah, maka itu menjadi alasan nggak nikah. Sagolatna amwaluna wa ahluna. Kalau anak dan istri mensibukkan ibadah kepada Allah, maka itu menjadi alasan tidak nikah. Yang kedua, kalau tidak mampu mencari nafkah yang halal, ya itu juga menjadi alasan tidak nikah, nggak apa-apa. Dan juga barangkali tegangannya rendah, ya bukan rendah artinya yang seperti Nabi Yahya, yaitu nggak ada keinginan kepada wanita, ya wasayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas sholihin. Sayyidan, hasuron itu nggak ada hasrat sama perempuan, enggak. Itu lain lagi. Nah, ada juga banyak, bukan satu, dua. Contohnya misalnya Imam Nawawi, ya yang ngarang Riyadhus Shalihin, ngarang Majmu' Syarah Sahih Muslim, itu enggak nikah. Padahal ada hadis kan tadi apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dia lebih senang kepada ibadah, ngarang. Itu lebih nikmat sama dia daripada nikah. Maka enggak nikah dia, enggak nikah, tapi ahli hadis nikah. Jadi maka nikah itu apa? Hukumnya yakhtalib ikhtilafil ashos wal ahwal. Beda orang itu beda hukum nikahnya. Demikian kajian tentang apa namanya sunnah Rasul yang 3 orang tadi datang, itu yang menceritakan tentang dirinya yang puasa setiap hari, ya yang tidak buka, ya itu tidak dibenarkan oleh Nabi. Ya. Kemudian yang juga ibadah setiap malam, ya seadanya malam, ya buat ibadah, nah itu juga tidak dibenarkan oleh Nabi. Sedangkan Nabi malam dia tidur, kemudian bangun ibadah, enggak. Kemudian Nabi itu apa? Puasa, kemudian dia berbuka, gitu. Yang ketiganya yaitulah juga tidak dibenarkan kalau ada hasrat untuk nikah, kemudian dia tidak menikah sampai dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memerintahkan bernikah karena supaya keberlangsungan, yaitu jenis manusia untuk membangun bumi ini tidak cukup sedikit orang, ya maka Allah perintah supaya manusia ini menjadi banyak dan untuk membangun bumi yang luas ini, ya. Wallahu alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah berikutnya tentang apa walimah dan lain-lainnya, ya. Walimah itu adalah makanan yang dibuat karena gembira yang baru datang. Jadi ta'amun yuttakhazu
li sururin hadis. Dan bikin walimah bisa qoblal apa? Qoblal dukhul, bisa juga walimah ba'da dukhul. Jadi pesta bahasa kitanya itu ya. Ada yang qoblal dukhul, belum didukhul ya. Udah nikah tapi ya, atau bareng sama nikah itu pesta, atau setelah didukhul. Seperti Abdurrahman bin Auf itu setelah dia mendukhul istrinya baru melakukan walimah yang didoakan oleh Nabi kita, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Barakallahu laka, Allah berkahkan engkau, wa baraka alaika, dan berkah di atas engkau. Ada laka, ada alaika. Barakallahu laka, ini kita ketika nikah misalnya dalam keadaan fakir, ntar punya istri itu tambah rezekinya, ya. Barakallahu laka itu rezeki kita. Wa baraka alaika, nah diberkahin di atas engkau. Ada laka, ada alaika. Dengan sebab nikah jadi kaya, ya. Jadi kenapa? Istri, ya. Karena ada di kita itu ada rezeki istri. Jadi barakallahu laka itu rezeki kita. Begitu kita nikah, wah baraka alaika, tambah. Jadi nikah itu kata Allah bahwa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu nikah dalam keadaan fakir, nanti diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau belum nikah dianggapnya miskin. Miskinun, miskinun, miskinun. Kata Nabi, miskin, miskin, miskin man la zaujata lahu, yang enggak punya istri. Wa in kana ghaniyal mal ya Rasulullah, walaupun kaya harta ya Rasulullah. Wa in kana ghaniyal mal. Maksud miskin itu ya kaya, itu maksud kasihan gitu ya. Ya, makan sendiri, tidur sendiri, ya. Nyuci baju. Ya, itu yang maksud miskin ya. Kalau emang dia fakir harta, kalau dia kawin itu nanti apa? Tambah rezeki, ya, ada rezeki istri, ya. Ada rezeki anak kalau dia punya anak, ya. Tu barakallahu laka wa baraka alaika. Tadinya belum punya kamar, dia punya kamar. Tadinya belum punya kendaraan, dia punya kendaraan. Ya. Wa jama'a bainakuma bi khair, dan dihimpun di antara keduanya dengan baik. Ini doa Nabi. Doa Nabi. Yang penantennya juga mestinya baca doa. Bacanya apa penantennya? Allahumma barik li fi ahli. Ya Allah berkailah karena saya punya istri. Wa barik li ahli piya, dan beri berkalah istri saya karena saya. Jadi istri dapat rezeki karena ada suami, suami dapat rezeki karena punya istri. Warzuqhum minni warzuqni minhum. Berilah rezeki mereka dari saya dan berilah rezeki saya dari mereka. Jadi istri bawa rezeki pada suami, suami bawa rezeki sama istri. Itu buat si penantennya. Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli piya warzuqhum minni warzuqhum minni, ya, warzuqni minhum. Jadi saya punya rezeki karena ada istri, istri punya rezeki karena dari saya. Itu makna doa, ya, dari barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Jadi kita pengen punya anak yang soleh, yang soleha, itu jangan lupa satu doa, dua berikan anak yang doa ini ya, mulai dari baru nikah, ini barang baru. Kalau kita nikah nih, ya, kalau orang nikah itu kan pengennya anak soleh soleha, tapi upayanya apa? Doa, kasih makan yang halal. Punya anak diazanin kuping kanan, kuping kiri, dia akekain, potong rambut, kasih nama yang islami, dididik dengan didikan yang Islam. Nah itu upaya-upaya.
mengharapkan anak yang soleh atau soleha. Yang kadang yang sepele ini yang dari sunnah Rasul kadang nggak dikerjain. Begitu nikah, begitu punya istri, itu kan sama dengan kendaraan. Kalau kendaraan dipegang spakbornya misalnya itu apa, itu motor. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Kalau mobil spakbornya ya. Belum dipakai, baca dulu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya istri baca bun-bunannya tuh. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Itu supaya tidak membawa kesialan ya enggak. Supaya bawa berkah, itu baca itu tuh. Ya, dulu kita baca itu enggak waktu nikah? Baca enggak? Enggak, ntar pulang pegang tuh istri kepalanya ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarri ma jabaltaha alaihi. Ya. Kawin lagi apa? Enggak berani ya enggak. Udah yang istri aja bacain tuh ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabal. Itu bagian daripada upaya keluarga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.